أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizallahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, di pertengahan bulan Safar 1445 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah sholat isya secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis di antara kedua waktu sholat ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat dicintainya, mempelajari warisan dari Nabi yang tercinta, Nabi Allah Muhammad SAW, mempelajari hadis-hadis Nabi kita yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, yang kita ambil dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Buku yang sangat bermanfaat ini adalah buah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jemaah sekalian, pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab tentang haji. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bab yang ke-23, bab ma yalzamu man tafa bil baiti wa sa'a minal baqa' alal ihram wa tarki at-tahallul. Kita sudah bahas hadis yang pertama. Tersisa satu hadis yang singkat, yang ringkas, insyaallah kita akan bahas, dan juga kita akan membahas insyaallah bab yang baru, bab yang ke-24. Ikhwah tadrib masih ada ya? Masih ya? Masya Allah. Belum ada yang baru? Belum datang? Kapan rencana datang yang baru? Ya? Pekan depan. Dan antum masih ada juga pekan depan, insya Allah. Sudah ada? Sudah ada ya? Mestinya antum ketemu dulu dengan generasi yang baru sebelum antum meninggalkan tempat ini. Antum berikan wasiat-wasiat penting kepada mereka, ya. Termasuk wasiat tentang siap menghafal hadis-hadis Al-Lu'lu' wal Marjan, ya. Karena ikhwah asatidz dari Tadrib Duat sudah akan pergi, ya. Ini pertemuan terakhir mungkin. Maka kita tidak bebani dengan hafalan dan mudzakarah, gitu ya. Sudah siap kan? Atau siap dengan pelajaran yang lalu? Siap di murojaah? Atau masyghulul bal? Baik, kita langsung saja melangkah ya ke bab ke hadis yang tersisa dari bab ke-23. Hadis yang ke-776. Siapa yang punya buku di sini? Ada? Dulu ikhwat tadi semuanya punya ya? Bawa itu nanti ke sana ya, ke daerah tempat antum berangkat ya. Ajarkan yang telah antum pernah pelajari dan yang belum antum pelajari. Nah. Kalau selain ikhwat tadrib, ada yang punya buku?
Masya Allah. Coba ceritakan. Ada juga tadi Anda lihat situ ya. Berapa jilid itu? 1. Ya. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-776. Hadisu Asma binti Abi Bakar. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia, sahabat wanita yang mulia, Asma binti Abi Bakar, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. An Abdullah maula Asma binti Abi Bakar. Diriwayatkan dari beliau oleh Abdullah yang merupakan maula dari Asma. Maula artinya budak yang dibebaskan oleh Asma. Maula Asma artinya budak yang dibebaskan oleh Asma, dimerdekakan oleh Asma. Maula Abi Bakar artinya budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maula Rasulillah artinya budak yang dibebaskan oleh Nabi SAW, dan demikian seterusnya. Annahu kana yasma'u Asma. Beliau pernah mendengarkan dari Asma taqulu, berkata, kullama marrat bil hajun, setiap Asma berjalan atau melewati tempat yang dinamakan dengan hajun, Abdullah mendengarkan Asma berkata, sallallahu ala Muhammadin, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad nazalna ma'ahu hahuna, kami pernah singgah di tempat ini bersama beliau. Wa nahnu yawma idzin khifafun, dan kami waktu itu masih khifaf. Maksudnya qalilun zahruna, kami tidak membawa bekal yang banyak, punggung kami sedikit menanggung beban. Qalilatun azwaduna, bekal-bekal kami sedikit. Fa'tamartu ana, saya, kata Asma, berumrah. Wa ukhti Aisyah, dan adikku Aisyah. Wa Zubairu, dan Zubair. Siapa Zubair? Suami beliau, ya, Zubair bin Awam, ya, Zubair bin Awam. Ada yang tunjuk tadi Zubair, ya, bukan, yang Zubair bin Awam, ya. Wa fulan, dan juga ada beberapa orang, fulan dan fulan. Falamma masisnal bait, ketika kami sudah menyentuh al-bait, Ka'bah. Maksudnya, ya nanti kita terangkan, ya. Ahlalna, kami halal, artinya kami bertahallul. Summa ahlalna minal ashiyyi bil haji, kemudian pada waktunya kami bertahallul, kami berihlal untuk haji, minal ashi, sejak, ya, pada waktunya untuk mengerjakan haji. Ashi biasa di waktu petang, ya, waktu sore atau waktu malam. Ya, di sini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini seperti yang antum lihat diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita yang mulia, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau di antara anak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang punya kontribusi besar juga dalam perjuangan, termasuk dalam hijrah ketika beliau menyiapkan bekal-bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Asma bintu Abi Bakar, seperti yang kita juga sudah pernah sebutkan, ya, kalau tidak salah juga kita singgung, ya, di pertemuan yang lalu, beliau adalah seorang yang memiliki keluarga yang penuh berkah. Bapak beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu,
sahabat yang dijamin masuk surga, dan suami beliau Zubair bin Awam juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, dan saudari beliau Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita-wanita yang paling mulia di dunia dan di akhirat, dan ipar beliau tentu saja adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Asma termasuk sahabat wanita yang memiliki banyak kemuliaan, bahkan karamah, ya. Dikatakan beliau ini kakak, ya, dari Aisyah. Beliau pada saat wafat di tahun ke-73 Hijriah, usia beliau sudah 100 tahun. Namun akal beliau masih sangat kuat, ya. Daya ingat beliau masih sangat kuat, tidak pikun, dan gigi beliau tidak ada yang rontok, tidak ada yang ompong, tidak ada yang jatuh dalam usia 100 tahun, ya. Dalam usia 100 tahun. Dan ini diantara karamah dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhumah. Di sini beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh maulanya, pembantunya atau budak yang beliau merdekakan, bahwa pada satu hari ketika Abdullah maula dari Asma ini melayani Asma, mendampingi beliau mendengarkan hal yang perlu untuk beliau pertanyakan, sesuatu yang beliau rasa perlu untuk dipertanyakan, di mana menurut Abdullah, Asma ini setiap lewat di Hajun selalu saja mengatakan sallallahu ala Muhammad. Dan Hajun itu tempat di daerah Makkah, dikatakan di sekitar Muhassab atau di Ma'la, kuburan Ma'la, yang kuburannya orang Mekah. Kalau kuburannya orang Madinah apa? Baqi, yang kalau kuburannya orang Makkah di Ma'la. Ya, Hajun ini daerah sekitar itu. Dan antum lihat bagaimana para maula-maula di zaman itu, ya, para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan atau budak-budak yang dimerdekakan, mereka itu bukan cuma sekedar melayani tuannya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan siap mengerjakan arahan dan perintahnya, tapi di sisi yang lain mereka juga adalah penuntut-penuntut ilmu, ya. Mereka tahu betul bahwa majikannya ini, tuannya ini adalah seorang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati banyak sahabat-sahabat yang maula, sebenarnya kedudukannya maula, tapi di satu waktu juga adalah ulama, karena mereka telah berkhidmat dan mendampingi para ulama, sehingga mereka juga akhirnya menjadi ulama. Demikian seharusnya, ya. Hari ini begitu banyak pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, khadim-khadim yang mungkin menjadi supir-supir pribadi, ya, kadang pada sebagian masyayikh, sebagian ulama, ya, atau mungkin sebagian ustadz, namun tidak mengambil manfaat dari sisi ilmunya, ya. Padahal seharusnya juga belajar, dan ini kesempatan ketika mendampingi para ulama juga menjadi orang yang paling pertama kali mengambil ilmu dari majikannya atau dari ulama yang didampinginya itu. Dan di antara menuntut ilmu, cara menuntut ilmu adalah bertanya ketika ada hal-hal yang mungkin dianggap perlu dipertanyakan, hal yang agak aneh, hal yang mengundang tanda tanya, ya, sehingga ini juga memerlukan kepekaan kita. Kita suka bertanya, mau tahu tentang hal-hal yang bermanfaat. Abdullah melihat satu kebiasaan di mana Asma setiap lewat di Hajun bersalawat kepada Nabi SAW. Ternyata ada kisahnya, ya, ada kisah yang tidak beliau lupakan bersama Nabi di Hajun tersebut. Dan ini menunjukkan tentang disyariatkannya bersalawat kepada Nabi SAW setiap menyebutkan nama Nabi SAW, atau
sekadar kita mengingat tentang Nabi SAW. Kita punya kisah bersama Nabi. Ya, kalau para sahabat punya kisah-kisah pengalaman dengan Nabi, maka ketika mereka mengingat Nabi, mereka langsung bersalawat kepada Nabi SAW. Bukan cuma ketika nama Nabi disebut di tengah-tengah mereka, ya kan sunnah ya, seperti yang kita jelaskan juga bahwa di antara sunnah adalah kita bersalawat pada saat kapan disebut nama Nabi SAW di masjid, di majlis, ya. Nama Nabi disebut oleh seseorang, kita juga bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan sunnah atau kebiasaan dari para salaf adalah ketika mereka mengingat pengalaman bersama dengan Nabi atau mungkin kisah tentang Nabi, kita melihat satu kejadian, lalu kita mengingat kejadian ini juga pernah mungkin terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah baca sirahnya, maka kita juga langsung bilang sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kita mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau jelaskan apa alasannya, kenapa beliau selalu menyebutkan salawat setiap lewat di hajun. Beliau bilang, kami sudah pernah bersama dengan Nabi singgah di tempat ini, di sini bersama beberapa sahabat yang lain, ya. Dan ini di antara keutamaan para sahabat, mereka punya kenangan-kenangan manis, punya pengalaman-pengalaman menemani Nabi Muhammad SAW. Dan inilah satu kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun selain para sahabat, yang karena satu inilah tidak ada seorang yang lebih afdal daripada sahabat, walaupun mungkin melakukan hal yang lebih dari para sahabat atau mengilmui ilmu yang lebih dari ilmunya para sahabat. Adakah orang setelah sahabat yang ilmunya lebih daripada sahabat? Ada orang yang lebih berilmu daripada para sahabat? Jawabannya ada. Tidak semua sahabat itu ulama. Ada sahabat yang pertengahan dari sisi ilmu, tapi di sisi yang lain mereka mujahid, mereka ahli ibadah dan seterusnya. Tapi dari sisi ilmu, tidak semua orang yang berilmu model ilmunya Zaid bin Sabit, model ilmunya Mu'adz bin Jabal, model ilmunya Abdullah bin Abbas. Dan banyak ulama-ulama setelah mereka yang mungkin ilmunya lebih daripada sebagian sahabat. Ibadah juga ada sebagian yang mungkin dari sisi ibadah lebih daripada sebagian, tidak semua ya, sebagian sahabat dan seterusnya. Cuma ada satu sisi yang menyebabkan sahabat secara umum lebih afdal daripada semua generasi yang datang setelahnya adalah sahabatun Nabi, kemuliaan menjadi peneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka untuk menjadi peneman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian yang tidak bisa kita dapatkan, ya, hanya didapatkan oleh para sahabat. Dan inilah yang selalu disebut-sebut oleh para sahabat. Jangankan seperti Asma, seorang sahabat yang satu kali saja punya kenangan manis dengan Nabi, mereka selalu ulang-ulang itu, ya. Ya, kita saja kadang menemani tokoh, menemani para ulama-ulama yang mulia, menemani para masyayikh, ya, atau ulama-ulama ya besar lainnya, atau para asatidzah umpama, kadang menjadi kenangan-kenangan bagi kita. Apalagi kalau seperti yang ada pada Asma dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dia jelaskan kenangan pernah bersama dengan Nabi SAW. Kami pada hari itu khifafun. Khifaf boleh diartikan juga waktu itu masih ringan, ya, khifaf, khafif. Secara jasad mereka masih ringan dan juga bekal yang mereka bawa masih sedikit, ya. Karena di masa-masa awal perjuangan ini mereka masih sangat terbatas kehidupannya. Di samping mereka memang adalah orang yang zuhud secara umum, secara asal mereka adalah orang yang zuhud. Di masa-masa itu memang masih masa-masa yang sulit. Ya, kemenangan Islam belum datang ghanimah, belum datang harta-harta dari negara-negara yang akhirnya takluk dan mau diatur oleh umat Islam. Belum ada ghanimah, belum ada fai, belum ada rezeki-rezeki yang datang dari luar umat Islam waktu itu.
maka kehidupan mereka sangat-sangat terbatas. Beliau ceritakan ya, dalam keadaan yang sulit itu, nahnu khifaf, kami masih ringan ya, atau punggung kami masih membawa hal yang ringan, artinya belum banyak bawaan-bawaan kami, belum banyak bekal-bekal kami ya, belum banyak bekal-bekal kami. Jadi kalau di belakang qalilun dhahruna, punggung kami masih sedikit yang kami bawa. Qalilatun azwaduna, bekal-bekal kami masih sedikit. Khifaf juga bisa diartikan seperti itu, atau khifaf diartikan mereka-mereka masih kecil ya, masih ringan ya, karena setelah itu kita tahu seperti Aisyah radhiyallahu anha awal-awal juga masih ringan ya, tapi nanti sudah lumayan ya. Karena itu kalau perlombaan lari, siapa yang menang? Rasulullah atau Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menang? Aisyah atau Rasulullah? Kalau perlombaan lari, pernah perlombaan lari? Pernah. Siapa yang menang? Pernah Aisyah? Pernah Rasulullah? Siapa yang duluan menang? Rasulullah atau Aisyah? Aisyah dulu radhiyallahu anha yang menang ya, waktu masih ringan ya, masih kecil Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu kisah hadisatul ifk yang kisah Bani Muraisi' al-Muraisi' ya, Bani Mustaliq, ketika Aisyah radhiyallahu anha sempat tertinggal di tandu itu. Kenapa para sahabat langsung pergi meninggalkan Aisyah? Karena menyangka Aisyah sudah ada di atas tandu. Karena mereka tidak bisa bedakan antara ada Aisyah di atas tandu atau tidak ada. Dan mereka tidak berani bertanya apakah sudah ada atau belum. Ya, mereka berasumsi saja Aisyah sudah naik ya, karena ada atau tidak terasa, karena memang masih sangat ringan. Tapi ketika sudah agak berat beliau ya, kata, dan sudah berlomba berikutnya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membalas kekalahannya. Beliau mengatakan hadhihi bitilka, ya, ini balasan kekalahan saya yang lalu ya. Itu Aisyah akui bahwasanya saya sudah bertambah berat saya sehingga akhirnya kalah ya oleh Nabi SAW. Jadi mungkin itu makna khifaf di sini, bisa bermakna dua itu. Entah bawaannya yang ringan atau memang tubuh-tubuh mereka waktu itu masih sangat ringan. Fa'tamartu, maka saya berumrah, kata Asma, saya dan saudari saya Aisyah dan Zubair dan fulan-fulan. Yang disebutkan berapa, tapi perawi tidak menyebutkan. Syahidnya di sini, setelah kami masisna al-bait, masisna al-bait artinya menyentuh al-bait. Apa yang disentuh di bait Ka'bah itu? Apa yang disentuh? Semua Ka'bah itu disentuh atau apa yang disunnahkan disentuh? Cuma dua yang disentuh, dua rukun saja yang disentuh, yaitu Hajar Aswad, bahkan dicium kalau bisa. Kalau tidak bisa disentuh, lalu dicium tangan kita yang menyentuh, atau kalau tidak bisa pakai tongkat, lalu dicium tongkatnya. Tapi kalau tidak bisa, hanya sekedar isyarat. Yang kedua yang disunahkan disentuh adalah rukun yamani, ya. Kalau bisa disentuh, disentuh tanpa dicium. Tapi kalau tidak bisa disentuh, maka dilewati saja tanpa isyarat. Itu perbedaan penting antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Adapun yang lainnya, dua rukun yang lainnya tidak disentuh, tidak diisyaratkan, tidak diisyarat juga. Maka jangan ikut-ikutan ya, sebagian orang menyentuh dan sepertinya mengambil berkah-berkah ya dari bangunan Ka'bah. Itu tidak dicontohkan. Maka masisnal bait ini namanya zikrul kul wa urida bihi al-juz. Disebutkan semuanya tapi maksudnya sebagiannya. Disebutkan Ka'bah tapi maksudnya apa? Dua saja, yaitu Hajar Aswad atau rukun yamani. Dan lebih khusus di sini adalah Hajar Aswad. Maksudnya di sini adalah kami sudah bertawaf. Ini juga cuma disebutkan menyentuh, maksudnya bertawaf, selesai tawaf. Kemudian kami tahallul. Kemudian nanti kami berihlal lagi untuk haji ya. Jadi entah ya, di sini beliau berumrah dan tamattu ya, menyelesaikan, dan nanti lagi beliau melakukan haji. Kecuali yang membawa hadyu, membawa sembelihan,
maka mereka tetap dengan ihramnya karena mereka melakukan qiran, Itu hadis yang telah kita bahas juga beberapa hukum terkait dengan masalah perbedaan antara haji qiran dan haji ifrad dan haji tamattu, bahwa haji tamattu saja yang bertahallul, untuk selanjutnya nanti pada waktu haji mereka mulai lagi melaksanakan ibadah hajinya. Sekarang kita masuk ke bab yang menjadi inti pembahasan kita malam ini, adalah bab yang ke-24, babu jawazil umrah fi ashhur al-hajj. Bab tentang bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji? Al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah. Haji itu bulan-bulannya ditentukan, tidak boleh sembarangan, ya. Bulan-bulan haji sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah. Perkataan bolehnya umrah di bulan-bulan haji, kenapa sampai ada perkataan seperti ini, bolehnya umrah di bulan-bulan haji? Ini sebagai bantahan terhadap apa yang menjadi akidah, keyakinan orang jahiliyah terdahulu yang menganggap a'zam az-dzunub afjar al-fujur, ya. Orang jahiliyah terdahulu menganggap dosa yang paling besar itu adalah, di antara dosa yang paling besar yaitu berumrah di bulan-bulan haji, ya. Ada keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu bahwa berumrah bulan-bulan haji, dan Nabi SAW mau mengikis keyakinan yang keliru ini. Makanya Nabi kita sendiri mencontohkan, beliau umrah berapa kali? Berapa kali beliau haji? 1 kali. Berapa kali umrah? 4 kali. Di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah semuanya. 4 kali beliau umrah, bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqaidah. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram secara umum adalah bulan di mana amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Karena ulama kita mengatakan beliau umrah di bulan Dzulqa'dah karena 2 hal. Pertama, karena termasuk bulan-bulan haram, amalan soleh lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, untuk membantah keyakinan orang jahiliyah yang menganggap tidak boleh umrah di bulan-bulan haji, ya, di bulan-bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan Dzulqa'dah. Jadi ini 2 manfaatnya. Ya, memang waktunya mulia. Yang kedua, sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan keliru kaum jahiliyah yang melarang melakukan umrah di bulan-bulan haji, yang mana bulan haji juga bertepatan dengan bulan haram, ya. Ada 2 bulan haji yang bertepatan dengan bulan haram. Apa itu? Yang juga bulan haram, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, ya. Adapun Muharram dan Rajab tidak termasuk bulan haji, ya. Adapun Syawal haram, ya. Makanya ada khilaf dari ulama kita, yang mana lebih afdal, umrah di bulan Ramadan atau umrah di bulan Dzulqa'dah atau bulan haji? Ada khilaf. Sebagian mengatakan afdalnya di bulan Dzulqa'dah. Alasannya, itulah yang dipilih oleh Nabi SAW, dan beliau selalu memilih yang paling afdal, yaitu kaidah umumnya. Beliau memilih yang paling afdal. Dan sebagian yang lain mengatakan hadis umratun Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, yang mengatakan umrah Ramadan sama pahalanya dengan pahala haji. Ini sabda beliau, berlaku untuk umatnya. Adapun perbuatan beliau mungkin karena sebab-sebab tertentu, ya. Dan qaul muqaddam alal fi'l, perkataan didahulukan daripada perbuatan. Walaupun sebagian mengatakan hadis tentang umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i itu
karena sebab khusus. Hadis itu keluar karena seorang sahabiah yang mengatakan tidak sempat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Adakah kesempatan lain? Lalu Rasulullah sudah menduga bahwasanya beliau hanya bisa haji satu kali saja. Dan sahabat wanita ini ingin sekali juga berkesempatan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan keluarnya? Lalu dikatakan, "I'tamiri fi Ramadan." Berumrahlah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama saya. Sebagian ulama kita mengatakan sabda Rasulullah ini tidak berlaku untuk semua umat, khusus berlaku kepada siapa? Wanita yang punya masalah ini, kasus khusus yang beliau sebutkan. Maka sebagai hiburan untuk beliau, Nabi mengatakan umrah di bulan Ramadan untuk kamu itu pahalanya sama dengan haji bersamaku. Ya. Dan itu dikatakan oleh sebagian ulama kita. Walaupun kebanyakan ulama kita mengatakan hadis itu berlaku secara umum, bahwa umrah di bulan Ramadan adalah umrah yang paling afdal insyaallah. Ala kulli hal ada khilaf ya tentang masalah ini. Namun intinya bab ini mau menegaskan kekeliruan dari kaum jahiliyah yang melarang umrah di bulan-bulan haji. Ada dua hadis yang disebutkan. Hadis yang ke-777 dan dua-duanya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang pertama beliau mengatakan qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wa ashabuhu dan para sahabatnya lisubhi rabi'atin pada subuh Rabi'ah. Apa maksudnya Rabi'ah? Tanggal 4 Zulhijjah. Ya, maksudnya Nabi SAW datang ke Makkah itu tanggal 4 Zulhijjah. Masuknya di Mekah dari Madinah 4 Zulhijjah. Sudah mau hari haji ya, tapi belum. Masih ada kesempatan ini ya. Karena awal haji tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Ini 4 hari sebelum tanggal 8 ya. Nabi tiba dan para sahabatnya, rombongan yang bersama beliau pada tanggal 4 Dzulhijjah. Yulabbuna bil haji. Mereka semua bertalbiyah untuk haji. Maksudnya haji apa itu? Haji ifrad ya. Atau qiran kalau bawa hewan sembelihan. Fa amarahum. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka an yaj'aluha umratan. Merubah niat ifrat tadi atau niat qiran tadi berubah menjadi niat apa? Umrah. Maksudnya apa? Umrah dulu niatnya. Sudah itu tahallul selesai. Nanti kalau datang musim haji baru haji. Apa istilahnya itu? Kalau begitu caranya, umrah dulu baru nanti datang hari haji baru mulai lagi haji. Apa namanya? Tamattu. Ya, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Siapa yang tamattu dulu dengan umrahnya, senang-senang dulu, selesai santai ya, kita sudah bisa pakai pakaian ya biasa, bahkan ya melakukan ya bersama dengan keluarga kita, istri kita umpamanya. Lalu nanti setelah itu datang haji baru kita kembali haji. Di sini kata Abdullah bin Abbas, Nabi menyuruh bagi orang yang tadinya niatan haji bisa ubah umrah dulu, artinya tamattu dulu. Illa man ma'ahul hadis, kecuali yang membawa bekal, sudah membawa hewan sembelian. Itu tidak boleh lagi, tetap qiran ya, tetap qiran. Makanya dalam hadis dikatakan lau istaqbaltu mastadbartu masuktul hadiah ya, sampai Rasulullah mengatakan ketika beliau menyuruh seperti itu sahabat masih nunggu-nunggu, gimana kami mau seperti itu. Lalu kami lihat Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Lalu Rasulullah menjelaskan lau mastaqbaltu mastadbartu lau istaqbaltu mastadbartu masuktul hadiah. Seandainya saya bisa ubah keadaan ini ya, saya tidak terlanjur membawa hewan sembelian, maka saya jadikan juga hajiku ini umrah dulu, maksudnya tamattu. Dari sinilah ada khilaf dari ulama kita, yang mana yang lebih afdal, apakah ifrad atau qiran atau tamattu. Di hadis yang sebelumnya pekan lalu kita bahas, para sahabat hajinya apa? Kebanyakan ifrad semua, ifrad. Dan itu yang mereka saksikan dari
Nabi SAW yang tidak bawa hewan sembelian karena terlanjur memang sudah niatan ifrat, mereka tidak ifrat. Tapi berdasarkan di sini Abdullah bin Abbas sangat yakin bahwa yang lebih afdal adalah tamattu, karena Nabi mengarahkan seperti itu. Walaupun tetap ada khilaf mana yang lebih afdal. Pernah dengar asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, yushiku an tanzila alaikumul hijaratu minas sama'. Hampir-hampir batu akan turun dari langit, hujan batu sebagai adab bagi kalian. Kapan itu? Kalau saya mengatakan apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengatakan apa? Berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Itu dalam konteks apa itu? Dalam persoalan apa itu? Dalam persoalan ini, persoalan haji ifrat ini. Karena Abdullah bin Abbas sudah mengatakan afdolnya tamattu sebagaimana arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang bilang, tapi kalau mau dikatakan tamattu afdal, tapi kenapa Abu Bakar ifrat, lalu Umar juga ifrat? Ya, mereka seakan-akan membantah. Ya, lalu disitulah Abdullah bin Abbas mengatakan, hampir-hampir Allah menurunkan siksanya kepada kalian karena kalian lancang, ya, tanda kutip, untuk membantah sabda Rasulullah dengan perkataan orang seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, sesungguhnya berhujjah menghadapkan Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar ini sudah merupakan manusia yang paling afdal setelah Rasulullah. Tapi itu juga tidak boleh kalau mau ditabrakkan, mau dipertentangkan antara perkataan manusia dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkataan-perkataan selain Abu Bakar dan Umar. Jadi itu dalam persoalan apa? Haji sebenarnya, persoalan haji asalnya. Itu di sini karena Abdullah bin Abbas sangat yakin bahwa dulu memang dianjurkan untuk ifrat, tapi akhirnya turun perintah untuk tamattu. Namun ijma' ulama kita, tiga ini tetap boleh, silahkan mana yang mudah bagi kita, ifratkah, qirankah, atau tamattu. Walaupun banyak ulama mengatakan afdalnya adalah tamattu. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang rajih beliau qiran, dan banyak sahabat ifrat, ya, banyak sahabat ifrat. Ya, semua punya dalil, ya, semua punya dalil, sehingga ini diantara kemudahan, ya, pada agama ini, dan ini rahmat, ya, bagi kita. Terakhir, ya, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ke-778, an Abi Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai, dari tabi'in yang mulia Abi Jamrah. Ini seorang perawi dalam Sahih Bukhari juga, tabi'in yang mulia, salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nasr bin Imran mengatakan, qal tamatta'tu fanahani nasun. Saya pernah melakukan haji tamattu, tapi banyak orang melarang saya. Nah, ini karena mungkin pemahaman bahwa afdolnya ifrat atau afdolnya qiran, atau pemahaman jahiliyah yang melarang apa? Melarang umrah di bulan haji. Karena konsekuensi dari tamattu, apa konsekuensi dari tamattu? Kita umrah dulu di bulan haji, ya, karena tamattu itu umrahnya mesti di bulan haji. Jadi bisa sejak Syawal. Kalau orang mau tamattu bisa sejak Syawal datang ke Mekah. Dia tamattu, dia umrah dulu di bulan Syawal. Setelah itu nunggu tidak keluar Mekah sampai datang hari haji. Jangan pulang, ya, kalau pulang enggak jadi, ya, niatan haji. Jadi dia nunggu 1 bulan, 2 bulan, ya, hampir 2 bulan, ya, 1 bulan lebih dia nunggu 2 bulan. Itu bisa tamattu. Jadi ini Abu Nasr, ya, Abu Hamzah Nasr bin Imran, beliau waktu itu mau tamattu, tapi ada orang yang melarangnya, ya. Maka beliau agak ragu, apakah memang tidak boleh umrah di bulan-bulan haji? Fasa'altu Ibnu Abbasin, maka saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sekalian, kalau kita kumpulkan, ya, hadis-hadis yang semacam ini, sa'altu, ya, begitu banyak ilmu yang didapatkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat kepada para ulama. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fa amaroni, beliau menyuruh saya,
yang silahkan umrah di bulan haji atau silahkan bertamattu. Faraitu fil manam, lalu saya melihat dalam mimpi, ka'anna rajulan yaqulu li, seakan-akan seorang laki-laki berkata kepadaku, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalatun. Ini ya biasa kita doakan ya kalau orang naik haji, hajjan mabrura, apa lagi, wa sa'yan mashkura, ya, wa hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura, ya, walaupun mungkin tidak ada hadisnya pas seperti itu, ya. Kalau umrah makbulah atau mutaqabbalah, ya, bisa seperti ini. Beliau mimpi, Abu Hamzah ini, Nasr bin Imran, mimpi Abu Jamrah, ya, afwan, Abu Jamrah, Nasr bin Imran, mimpi ada orang yang doakan beliau seperti itu. Fa akhbartu Ibnu Abbasin, maka saya beritahu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan disunnahkannya bertanya kepada seorang yang alim tentang takwil mimpi, menafsirkan mimpi. Ya, kalau kita mimpi yang bagus, bisa kita bertanya, ya. Karena yang kita ceritakan hanyalah mimpi yang bagus, ya. Kalau mimpi buruk, lihat setan, ya, lihat ular, lihat apa? Kambing hitam, ya. Enggak, ya. Kambing hitam bagus atau tidak? Tidak ada masalah, ya. Ya, jangan-jangan alamat akikah kalau lihat kambing hitam. Lihat pokoknya buruk yang membuat kita takut, ya, ketika kita tidur. Itu mimpi buruk, jangan ceritakan siapa-siapa. Bertaud, ya, isti'adzah. Beludah di sebelah kiri, ya. Bangun, berwudu, ya. Kalau perlu salat. Dan jangan ceritakan kepada siapa-siapa, mimpi itu tidak akan terjadi insyaallah. Kalau kita cerita justru akan berbahaya. Yang kita ceritakan hanyalah mimpi-mimpi bagus. Kita tanya takwilnya kepada orang-orang yang mungkin mentakwil mimpi, bisa mentakwil mimpi. Dan seperti yang kita sebutkan, Nabi SAW ba'da subuh, di antara kebiasaan beliau bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian yang tadi malam mimpi? Ada yang mau diminta untuk takwilkan mimpinya? Silahkan. Siapa yang mau menceritakan mimpinya? Karena sebagian mimpi itu bukan cuma untuk kemaslahatan pribadi kita, sebagian mimpi itu untuk umat secara keseluruhan. Ya, antum tahu bagaimana mimpi yang diceritakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata mimpi itu berlaku untuk seluruh negeri Mesir waktu itu maslahatnya. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang mimpinya. Gimana ini kira-kira? Bagus ya, betul ini? Abdullah bin Abbas menegaskan sunnatan Nabi. Memang sunnah Nabi, seperti yang saya katakan, ya, begitu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa silahkan kamu umrah, silahkan kamu tamattu. Itu sunnah Nabi, dan itu tanda-tanda baik bahwa apa yang kamu lakukan sudah benar. Ya, karena beliau akhirnya mengambil pandangan arahan dari Abdullah bin Abbas untuk apa? Haji tamattu, umrah di bulan haji. Akhirnya mimpi baik bahwa ada yang doakan. Apakah ini mimpi ini wahyu? Wahyu atau tidak ya? Bukan ya, karena beliau bukan nabi. Ya, tapi bagi seorang mukmin dia adalah juz'un min 46 minan nubuwah, ya. Dia adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, ya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak lagi wahyu yang turun, yang ada tinggal ar-ru'ya sholihah, mimpi-mimpi yang baik, yang jika datang dari seorang mukmin dan mimpinya bagus, maka itu mungkin berita-berita yang baik, dan dia di antara bagian-bagian kenabian, bukan wahyu, tapi banyak yang terjadi insyaallah dari apa yang kita mimpikan. Faqala li, lalu Abdullah bin Abbas karena gembiranya kepada muridnya ini mengatakan, aqim indih, ya, silakan kamu tinggal bersamaku, ya. Fa aj'al laka sahman min mali, saya akan berikan sebagian dari hartaku, ya. Beliau justru berikan apresiasi kepada muridnya ini dan kasih uangnya atau sebagian hartanya, ya, sebagai bentuk hadiah kepada muridnya ini. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah perawi darinya, faqultu lima, qala, kenapa kamu bisa dapat uang itu, dikasih uang oleh Abdullah bin Abbas?
Beliau mengatakan li ru'ya allati ra'aitu, karena mimpi yang saya telah saksikan. Ya, seakan-akan Abdullah bin Abbas menjadi gembira juga karena apa yang selama ini beliau sampaikan bahwa afdolnya haji tamattu, terasa ada yang menguatkan pendapatnya itu. Apa itu? Mimpi yang disaksikan oleh Abu Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai rahimahullahu taala. Ya, ini beliau anggap sebagai murajjihat, ya, bukan sebagai hujjah, tapi paling tidak yusta'nas minhu, bisa menjadi di antara qara'in, ya, indikasi kuatnya pendapat beliau karena muridnya telah memilih untuk haji tamattu, melakukan umrah di situ, lalu mimpi baik dan dikatakan hajjun mabrur wa umratun mutaqabbalatun. Ya. Sekian ini pembahasan kita malam hari ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya